Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita telah mengetahui tentang macam-macam dari kata tunjuk. Ada hadza, ada hadihi, ada dzalika, dan ada tilka. Dan kali ini kita akan menyisipkan di antara mubtada dan khobar dari kata tunjuk dan khobarnya dengan yang sudah ketambahan dengan alif dan lam. Pada susunan yang biasa, contohnya, hadza tajir, ini adalah seorang pedagang. Di dalam kalimat ini, kita akan menyisipkan kata ar-rajulu. Jadi contohnya, hadzal rajulu tajirun, wa dzalika ar-rajulu tabib. Sebelum kita sisipkan susunannya, hadza tajirun, wa dzalika tabib. Itu susunan yang biasa. Kali ini kita akan masukkan ar-rajulu. Hadzal rajulu tajirun, wa dzalika ar-rajulu tabib. Artinya, laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabib. Pada susunan sebelumnya, mungkin sebelum ditambahkan dengan al-baitu, yaitu hadza lit-tajiri. Ini miliknya seorang pedagang. Jadi belum jelas ya. Jadi kita ingin menambahkan suatu tambahan informasi bahwa ini itu adalah suatu rumah misalnya. Dan rumah bahasa Arabnya adalah al-bait. Maka kita tambahkan hadzal baitu lit-tajiri. Rumah ini miliknya seorang pedagang. Dzalika lit-tabib. Itu miliknya seorang dokter. Maka kita tambahkan lagi informasi bahwa itu yang kamu maksudkan itu adalah rumah misalnya. Maka kita sisipkan di antara dzalika lit-tabib, kita sisipkan kata al-baitu. Dzalikal baitu lit-tabib. Kita ulangi, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabib. Rumah ini adalah miliknya seorang pedagang dan rumah itu adalah miliknya seorang dokter. Pada susunan kata ini namanya adalah jumlah ismiyah. Jenisnya itu dalam bahasa Arab sebagai jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kata benda. Jadi yang menyusunnya adalah semuanya adalah kata benda, bukan kata kerja. Maka pada kata benda, istilahnya ada mubtada dan khobar. Susunan kata yang pertama maka otomatis menjadi mubtada dan susunan kata yang kedua maka otomatis menjadi khobar. Dan pada kata hadza tajir ataupun hadza lit-tajir, maka mubtadanya adalah hadza. Kemudian kata yang keduanya otomatis menjadi khobar. Gampang ya. Namun sekarang ada 3 kata. Jadi hadzal rajulu tajir. Jadi ada 3 kata. Mana yang mubtada dan mana yang khobar ya? Yang hadza otomatis menjadi mubtada, tapi khobar yang mana? Apakah ar-rajulu ataukah tajir? Nah, sebagaimana yang di awal, hadza tajir yaitu kata yang dimasukkan ke dalam kalimatnya, maka ar-rajulu di sini nggak boleh merusak susunan katanya ya. Jadi hadza tajir apabila dimasukkan ar-rajulu maka tetap saja jadi hadzal rajulu tajir. Jadi tidak boleh kita ucapkan hadzal rajulu at-tajiru dengan 2 alif lam yang ada pada ar-rajul. Kita tambahkan lagi pada kata tajir, kita tambahkan lagi alif lam. Di sini nggak boleh ya. Yang benar itu ya seperti contoh. Jadi hadzal rajulu tajir. Karena susunan kata yang pertama adalah hadza tajir. Kemudian disisipkan ar-rajulu maka menjadi hadzal rajulu tajir. Tidak berubah. Jadi hadza sebagai mubtada, kemudian ar-rajul karena sebagai sesuatu yang disisipkan ke dalam kalimat tersebut, maka menjadi badal. Nah, tajir masih sebagai khobarnya, seperti pada susunan hadza tajir. Ar-rajulu tajir, susunan 2 kata, maka ar-rajul sebagai mubtada dan tajir sebagai khobarnya. Dan pada susunan hadza tajir, maka hadza sebagai mubtada dan tajir sebagai khobarnya. Dan pada susunan yang sekarang, hadzal rajulu tajir, hadza sebagai mubtada, ar-rajulu sebagai badal, dan tajir sebagai khobarnya. Kemudian, ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'id. Kali ini ada 3 juga, yaitu ismut tajiri Mahmud. Ada 3 ya, tapi bukan sebagai kata tunjuk. Yang pertama ada ismu, kemudian kata kedua ada at-tajir, kemudian kata yang ketiga ada Mahmud. Nah, pada kasus ini, maka ismut tajir, yaitu namanya mudhaf dan mudhaf ilaih.
Jadi, apa itu mudhof dan mudhof ilaih? Yaitu kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Ismu disandarkan kepada kata at-tajir. Yang jadi artinya ismu tajiri Mahmud, artinya adalah namanya pedagang itu. Jadi ada nyanya pada terjemahan bahasa Arab ini. Ismu tajiri, namanya pedagang itu adalah Mahmud. Ismu tajiri Mahmud, wasmu tabibi Sa'id. Jadi pada susunan 3 kata ini yang membentuk suatu jumlah ismiyah, maka mubtada'nya adalah 2 kata yang pertama. 2 kata yang pertama yaitu susunan dari kata ismu dan at-tajir. Ismu sebagai mudhof dan at-tajir sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih ini kedudukannya sebagai mubtada, ya. Kemudian kata yang setelahnya otomatis menjadi khabarnya, begitu. Kemudian contoh yang setelahnya, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasah. Pada susunan kalimat kali ini, pada jumlah ismiyah ini ada 4 kata. Pertama bait, kemudian at-tajir, kemudian amama, kemudian al-masjid. Jadi mana yang mubtada dan yang mana yang khabarnya, ya? Seperti pada kalimat sebelumnya, maka mubtada di sini adalah susunan dari kata mudhof dan kata mudhof ilaih. Baitut tajir ini sebagai mubtada. Dua-duanya ini nempel jadi satu, yang satu mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Ini disandarkan jadi langsung sebagai mubtada. Kata yang ketiga yaitu amama dan kata yang keempat yaitu al-masjid itu juga susunannya sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang disandarkan. Amama disandarkan kepada al-masjid. Kata mudhof dan mudhof ilaih ini, amama dan al-masjid, ini sebagai khobar. Jadi, baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajir sebagai mubtada dan amamal masjid sebagai khobarnya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasah. Rumahnya pedagang itu terletak di depan masjid dan rumahnya dokter itu terletak di belakang madrasah. Kemudian, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabib. Kali ini susunan katanya agak berbeda sedikit tapi masih sama. Sebelumnya kan hadzal rajulu tajir gitu kan. Jadi setelah kata yang kedua ada khobarnya dengan kata seperti tajir gitu. Nah, kali ini katanya hadzal baitu lit-tajir. Kata yang pertama hadza, kemudian yang kedua al-baitu, kemudian kata yang ketiga itu ternyata gabungan dari huruf jar. Di sini ada li ya, tambahan nih. Lit tajiri, bukan sekedar tajir, tapi lit tajiri. Jadi li itu adalah harfu jar, kemudian at-tajiri adalah isim majrur. Namanya isim majrur. Jadi yang berkedudukan sebagai mubtada adalah hadza, kemudian al-bait yaitu sama sebagai kata pengganti yang dimasukkan ke dalam susunan kalimat ini, kemudian litajir, huruf jar di situ. Jadi huruf jar dan isim majrur ini membentuk khabar. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabib. Rumah ini miliknya seorang pedagang dan rumah itu miliknya seorang dokter. Kemudian, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Kali ini yang baru adalah kata liman. Liman adalah punya siapa atau miliknya siapa. Kali ini bukan kata tunjuk yang di depan ya. Tapi kali ini kata tunjuknya hadhihinya itu yaitu datang setelahnya. Liman hadhihi sayyaratu. Jadi yang duluan itu liman, bukan kata hadhihinya. Maka di sini liman itu sebagai khabar yang muqaddam, yaitu khabar yang didahulukan. Sedangkan mubtadanya yang biasanya selalu di awal itu diakhirkan. Hadhihi sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Liman hadhihi sayyaratu, dan kata yang disisipkan yang tadinya kelihatannya disisipkan antara dua kata sekarang menjadi yang paling akhir, yaitu badal. Badalnya menjadi tidak terletak di antara dua kata ya. Liman hadhihi sayyaratu, liman sebagai khabar muqaddam, kemudian hadhihi sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, dan as-sayyarah sebagai badal. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, punya siapa mobil ini dan punya siapa itu.
Nah, begitu artinya. Kemudian, hadhihi sayyaratu lit-tabib wa tilka lit-tajir. Ini sama kita sudah jelaskan. Mobil ini adalah punyanya seorang dokter dan itu adalah punyanya seorang pedagang. Kemudian, hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Kali ini ada 4 kata, yaitu yang pertama hadhihi, kemudian yang kedua as-sayyaratu, kemudian yang ketiga ada min, dan yang keempat ada al-Yaban. Jadi min itu sama seperti kata lam itu ya, lit-tajiri yang nempel kepada at-tajir itu sama, yaitu huruf jar. Hadhihi sama sebagai mubtada, kemudian as-sayyarah sebagai badal, min dan al-Yaban yaitu huruf jar dan isim majrur, gabungannya menjadi khabarnya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Jadi ini adalah pembahasan tentang khabar yang terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya ya. Kemudian tamarin. Kita latihan. Yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajul? Ini pertanyaan, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawabannya, hadzal rajulu tajir wa dzalikar rajulu tabib. Sebagaimana yang telah kita baca ya. Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Kemudian soal yang kedua, Masmud tajir. Siapa nama pedagang itu? Ismuhu Mahmud. Namanya Mahmud. Kemudian yang ketiga, Masmud tabib dan siapa nama dokter itu? Jawabannya Ismuhu Sa'id. Namanya adalah Sa'id. Yang keempat, min aina sayyaratu tabib? Dari mana asalnya mobilnya dokter tersebut? Hiya minal Yaban. Mobil itu asalnya dari Jepang. Yang nomor 5, min aina sayyaratu tajir? Dari mana asalnya mobilnya pedagang itu? Jawabannya, hiya min Amerika. Mobil itu berasal dari Amerika. Soal yang keenam, aina baitu tajir? Di mana letaknya rumahnya pedagang itu? Huwa amamal masjid. Itu ada di depan masjid. Nomor yang ketujuh, aina baitu tabib? Di mana rumahnya dokter itu? Huwa khalfal madrasah. Itu ada di belakang madrasah. Kemudian kita baca, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammad. Anak ini adalah Khalid dan anak yang itu adalah Muhammad. Kedua, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandis. Laki-laki yang ini adalah guru dan laki-laki yang itu adalah seorang insinyur. Ketiga, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadim. Buku ini baru dan buku itu lama. Yang keempat, hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalid. Mobil ini kepunyaannya Ali dan itu kepunyaannya Khalid. 5. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaq. Pintu ini terbuka dan pintu yang itu tertutup. 6. Liman hadhihi sa'ah? Punya siapa jam ini? Hiya li Abbas. Ini punyanya Abbas. Yang ketujuh, ahadzal baitu lit-tabib? La huwa lil mudarris. Apakah rumah ini punyanya seorang dokter? Bukan, ini punyanya seorang guru. 8. Ahadhihi ad-darajatu libnil muadzin? Na'am. Apakah sepeda ini punyanya putranya muadzin? Iya, betul. 9. Man hadzal walad? Huwa talibun minas Sin. Siapa anak ini? Dia adalah murid yang berasal dari Cina. 10. Adzalikal baitu jadid? La huwa qadimun jidda. Apakah rumah itu baru? Tidak, itu kondisinya sudah lama sekali. 11. Hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Mobil ini berasal dari Jepang dan itu berasal dari Amerika. 12. Hadha sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltarra. Pisau ini berasal dari Jerman dan sendok itu berasal dari Inggris. Kemudian, iqra'il mithal al-ati thumma hawwil al-jumal al-atiya mislahu. Jadi contohnya di sini ada kata hada kitab. Kemudian kita rubah bentuknya seperti yang ada di sebelahnya. Hadal kitabu li Muhammad.
Tadinya hanya sebagai hada kitab. Ini adalah buku. Kemudian kita rubah menjadi hadzal kitabu li Muhammad. Kita akan menjelaskan bahwa buku ini adalah miliknya Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammad. Buku ini adalah punyanya Muhammad. Yang pertama, hadza tabib. Ini adalah seorang dokter. Kemudian kita rubah, kita tambahkan ya. Jadi kata tabib di sini kita tambahkan alif dan lam. Hadza tabibu minal Hind. Dokter ini yang kita bicarakan sekarang, dokter ini berasal dari India. Jadi apabila kita ingin menambahkan suatu informasi tambahan pada model kalimat seperti ini, kita tambahkan kata yang kedua dengan alif dan lam. Hadza tabib kemudian menjadi hadza tabibu minal Hind. Dokter ini berasal dari India. 2, hadhihi sayyarah. Ini mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudir. Mobil ini punyanya ketua. Yang ketiga, dzalika walad. Itu adalah anak laki-laki. Dzalikal waladu ibnul mudarris. Anak itu adalah putranya guru. Yang keempat, tilka sa'ah. Tilka sa'atu min Swisra. Jam tangan ini dari Swiss. Yang kelima, hadza bait. Ini rumah. Hadzal baitu lil muhandis. Rumah ini punyanya insinyur itu. Yang keenam, hadza qalam. Ini adalah pena. Hadzal qalamu li Abbas. Pena ini adalah punyanya Abbas. Yang ketujuh, dzalika rajul. Itu adalah laki-laki. Dzalika rajulu muadzin. Laki-laki itu adalah seorang muadzin. Yang kedelapan, hadhihi baydah. Ini adalah sebutir telur. Hadhil baydatu kabirah. Telur ini besar. 9, hadza mindil. Ini adalah tisu. Hadzal mindilu wasih. Tisu ini kotor. 10, hadhihi haqibah. Ini adalah tas. Hadhil haqibatu lil mudarris. Tas ini punyanya seorang guru. Kemudian yang keempat, iqra'il misal al-ati thumma kawin as'ilah wa ajwibatan mislah. Jadi sama, kita akan mengikuti contoh yang ada di sini ya. Liman hadzal kitab, artinya punya siapa buku ini? Milik siapa buku ini? Jawabannya yang sebelahnya, hadzal kitabu li Muhammad. Buku ini punyanya Muhammad. Pertama ada gambar pulpen. Jadi liman hadzal qalam, punya siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbas. Pena ini miliknya Abbas. Kedua, liman hadzal miftah, punya siapa kunci ini? Jawabannya, hadzal miftahu li Ali. Kunci ini punyanya Ali. Yang ketiga, liman hadhihi sayyarah, punya siapa mobil ini? Hadhihi sayyaratu lil mudir. Mobil ini punyanya mudir. 4, liman hadhil baqarah, punya siapa sapi ini? Hadhil baqaratu lil fallah. Sapi ini punyanya petani. 5, liman hadhihi syantah, punya siapa tas tangan ini? Hadhihi syantatu lil mudarris. Tas tangan ini punyanya guru. 6, liman hadzal kursi, punya siapa kursi ini? Hadzal kursiyyu li Ammar. Kursi ini punyanya Ammar. 7, liman hadhihi dajajah, punya siapa ayam betina ini? Hadhihi dajajatu li bintil fallah. Ayam betina ini kepunyaan putrinya seorang petani. 8, liman hadhihi sa'ah, jam siapa ini? Hadhihi sa'atu libnil mudir. Jam ini milik putranya ketua. 9, liman hadzal bait, punya siapa rumah ini? Hadzal baitu lit tabib. Rumah ini punyanya seorang dokter. 10, liman hadhil mil'aqah, punya siapa sendok ini? Hadhil mil'aqatu lit talib. Sendok ini punyanya murid itu. 5, ta'ammal al-amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Jadi ada kata al-baitu, kemudian setelahnya fil baiti. Jadi kalau ada kata al-baitu kemudian ketambahan dengan fi menjadi fil baiti, berubah harokatnya menjadi kasroh. Kemudian minal baiti sama menjadi kasroh. Kemudian ilal baiti, ini namanya adalah huruf jar. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah, minal baiti dari rumah, ilal baiti ke rumah.
Kemudian al-mustashfa, rumah sakit. Fil mustashfa, di dalam rumah sakit. Minal mustashfa, dari rumah sakit. Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Pada kata al-mustashfa tidak diberikan harokat kasroh karena akhirnya alif, yaitu mustashfa, maka tidak bisa diberikan harokat ya. Kemudian Amrika, ini juga sama, akhirnya alif, maka tidak akan berubah. Amrika, fi Amrika, di dalam Amerika, min Amerika, dari Amerika, ila Amerika, ke Amerika. Sama semuanya tidak berubah. Kemudian Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Iqra waktub, baca dan tulislah. Kita baca saja. 1. Hadza tabibu min Inglaterra. Dokter itu dari Inggris. 2. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. 3. Mahmudun marid huwal ana fil mustashfa. Mahmud sedang sakit, dia sekarang ada di rumah sakit. 4. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inglaterra. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Buku ini punyanya Isa dan buku itu punyanya Musa. 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur itu berasal dari Amerika. Latihan yang ke-6 sama Iqra, kita baca as-sabburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu letaknya ada di depan murid dan terletak di belakangnya guru. 2. Aina sayyaratul mudarris? Di mana mobilnya guru? Hiya amamal madrasah. Itu ada di depan madrasah. 3. Aina baitul imam? Di mana rumahnya imam masjid? Baitul imami khalfal masjid. Rumahnya imam masjid ada di belakang masjid. 4. Aina jalasa Hamid? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmud. Dia duduk di belakang Mahmud. 5. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Di sini ada kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-mustashfa, yaitu rumah sakit. Almania, Jerman. Inglaterra, yaitu Inggris, biasanya juga diganti dengan Inggilizia. Swissra, yaitu Swiss, negara Swiss. Kemudian as-sikin, yaitu pisau. Kemudian Faransa, yaitu Prancis. Kemudian kata amama, yaitu di depan. Kemudian khalfa, yaitu di belakang. Jazakumullah khair sudah mendengarkan sampai menit ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.